Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Tema kita bulan ini adalah Trusting God, mempercayai Tuhan, Trust in God. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, apa arti mempercayai Tuhan? Ketika kita percaya kepada Tuhan menyertai kita, saat kita mendapat tugas kuliah, tugas kantor, apakah kita berkata sama Tuhan begini, Tuhan saya tidur, Tuhan yang mengerjakannya? Pasti tidak. Oleh sebab itu hari ini bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan, kita tetap mengerjakan pekerjaan rumah kita. Do your own homework. Mari kita kerjakan pekerjaan rumah kita. Dan mari belajar dari Yosua bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan sekaligus tetap melakukan bagian kita. Kita akan lihat yang pertama, yaitu percaya janji Tuhan, ya dan amin. Apa itu janjinya? Yang pertama adalah memberikan tempat kediaman. Dan kalau bagi saya tempat kediaman ini ada dua hal. Yang pertama adalah tempat kediaman kita di bumi, dan yang kedua adalah tempat kediaman kita di surga. Saat kemarin saya pimpin upacara pemberangkatan jenazah dari korban Air Asia, belum pernah suasana di Adiasa semencekam itu, ada perwakilan dari airline, dan penuh. Dan biasanya memang acara penghiburan itu mengharukan, tetapi tidak pernah mengharukan seperti yang saya pimpin kemarin. Mengapa? Karena jumlah korbannya akan cukup banyak. Ada yang satu keluarga 7 orang, ada yang satu keluarga 2 orang. Tetapi lihat 70% yang ada di pesawat adalah anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu saya percaya bahwa Tuhan menyediakan tempat bukan hanya di bumi tetapi di surga. Dan saya ditelepon jemaat di Magelang, berkata, Pak saya baca warta jemaat Bapak minggu lalu dan saya merinding. Karena saya ceritakan warta jemaat itu tentang Dennis Wedley, yang tahun 1979 dia terbang dari Chicago ke LA, ke Los Angeles. Dia tertinggal pesawat dan dia sedang urus tiket itu. 10 menit pesawat itu meledak dan seluruh penumpangnya dinyatakan meninggal dunia. Dia ambil tiket pesawat itu, dipasang figura dan ditempel di kantornya. Sehingga setiap kali ada masalah dia tidak lagi berkeluh kesah. Dan jemaat di HFC Magelang berkata begini, saya tahu itu pasti Bapak tulis sebelum Air Asia jatuh. Iya, mengapa? Karena kami menulis warta jemaat 2 minggu sebelumnya. Jadi itu ditulis sebelum Air Asia itu jatuh. Dan yang membuat saya semakin merinding adalah, ini ada Pak Hendi, ketika saya khotbah tanggal 28 pagi di tempat ini, saya berkata bahwa tidak setiap kita akan melewati tahun 2014. Dan yang saya jadikan ilustrasi justru diri saya sendiri. Waktu saya belum di HFC, saya sering terbang sehingga dikasih frequent flyer sama Singapore Airlines ISQ. Dan saya selalu berkata sama istri dan anak-anak, kalau suatu kali papa terbang dan tidak kembali, percaya satu hal, bahwa kita akan dipertemukan Tuhan di surga. Dan saya selalu berkata serius, mengapa? Karena di antara kita itu tidak tahu loh siapa yang lebih dahulu berangkat. Tetapi saya punya keyakinan kita akan reuni di surga. Amin. Saya berharap bisa tetanggaan dengan Pak Hendi. Amin. Kita nggak tahu membayangkan seperti apa. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan, satu hal yang perlu kita sadari, bahwa kita punya 2 tempat kediaman. Kita akan lihat yang pertama, ya, memberikan tempat kediaman. Yosua 1 ayat 1 sampai 3. Sesudah hamba Tuhan itu, Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Dikatakan siapa? Abdi Musa. Bukan vice president, vice principal, bukan. Tetapi abdinya. Tuhan bisa mengangkat siapa saja untuk menggantikan para pemimpin itu. Demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Setiap tempat yang diinjak kaki, itu diberikan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya kalau Tuhan berjanji,
Tuhan akan menepati. Saya diminta untuk memberkati sebuah pabrik yang tidak dibangun di luar pulau. Dan ketika di situ saya tanya, tanah Bapak yang mana? Dia berkata, dari ujung ini sampai nggak kelihatan itu loh. Jadi artinya setiap tanah yang diinjak, itu bisa menjadi kepunyaan anak-anak Tuhan kalau kita mempercayainya. Kita lihat yang kedua, menyertainya menaklukkan musuh. Yosua 1 ayat 9. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau meninggalkan engkau. Yosua 1 ayat 5 dan Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sehari setelah Air Asia jatuh, jemaat Red Peres sore, itu BBM saya dan berkata, Pak, tolong dijawab sekarang, ini keputusan sangat penting. Saya kira urusan bisnis mau nikah karena dia kayaknya mau nikah. Saya tanya, mau nikah tak? Enggak, besok pagi saya terbang pakai Air Asia, enaknya jadi enggak ya? Loh, itu pertanyaan yang sangat sulit bagi saya, mengapa? Sebetulnya gampang aja, tapi kalau saya bilang tetap berangkat begitu. Nanti terjadi sesuatu, BBM-nya ditemukan. Ini yang nyuruh berangkat Pak Safir ini. Ya atau ya? Ya kan kemarin setelah saya khotbah holy fasting, seorang teman berkata begini, itu diantara yang korban seharusnya tidak menjadi korban. Dan orang itu ada yang merasa perasaan bersalah. Seharusnya ini kakaknya yang berangkat. Tetapi karena ada urusan bisnis dan berkata begini, Mah aku nggak bisa, mama aja yang berangkat ya. Dia nggak berangkat, dia harus nambah tiket, harus nambah uang karena ganti nama, tapi mamahnya yang berangkat. Dan dia sampai hari ini terus dibebani penyesalan. Seharusnya saya ajalah. Seringkali begitu ya, daripada kita mengorbankan orang lain kan seringkali begitu. Saya kadang-kadang kalau ngomong sama anak saya, kayaknya bisa papa lebih dulu loh berangkat. Anak saya berkata begini, dari segi usia bisa papa, tapi lebih baik aku duluan. Gitu. Kadang-kadang kita merasa lebih baik kalau kita yang lebih dulu. Mengapa? Karena waktu papa saya dipanggil Tuhan, mamah berkata begini, kok enggak saya dulu ya? Dengan penuh penyesalan. Dia pengen lebih dulu dia daripada papa. Tetapi koko-koko dan cece-cece menghibur mamah dan berkata begini, Mah, mungkin papa mendahului karena mamah lebih kuat untuk menjaga kami semua. Dan mamah bisa terima itu. Jangan-jangan mamah bisa lebih kuat menjaga kami semua daripada papa. Lihat kadang-kadang kita yang bapak-bapak itu merasa jauh lebih kuat. Ternyata menurut survei, ibu-ibu itu lebih kuat. Hari ini Anda baca di Jawa Pos, seorang wanita umur 100 tahun masih guru senam. Halo, 100 tahun guru senam. Coba dilihat kiri kananmu yang umurnya sudah 60 gitu. Tanya. Kamu dong guru jogging juga gitu. Kamu dong naik gunung gitu, ikut HES yang super long begitu. Lihat, wanita memang kuat, luar biasa. Waktu saya di Tokyo ada seorang wanita umurnya sudah 119 atau gimana. Dan ketika ditanya kok masih hidup kuat, dan dia berkata bersyukur banyak minum air, bukan cukre. Oke, air. Kalau cukre Anda berangkat lebih dulu. Nah, sebab itu lihat, di sini dikatakan bahwa kemanapun kita pergi, Tuhan akan menyertai. Dan menurut survei, ini menarik, jangan takut untuk terbang. Mengapa? Karena menurut survei, perjalanan kita dari rumah ke bandara, itu jauh lebih aman daripada di atas. Lebih aman naik pesawatnya daripada perjalanan kita dari rumah ke bandara. Terutama di Jakarta dan Surabaya, betul? Kalau kita ke bandara jalanan ngeri kan, apalagi naik motor. Jadi terbang di atas itu jauh lebih aman. Dan setelah pemuda itu berkata, Pak saya terbang atau tidak, keputusannya saya tunggu. Saya jawab, terbang. Tapi keputusan tetap di tanganmu loh. Kalau saran saya tetap terbang. Dan dia terbang. Kemarin dia mau balik lagi, SMS lagi. Pak saya balik pakai penerbangan yang sama enggak? Ya, anak muda ini lebih nomor wedi nih, mungkin karena belum married loh, tahu takut sekali. Ya, terbanglah pakai armada yang sama, apa kamu mau ganti penerbangan dengan tiket yang lebih mahal? Gak usah.
Setuju. Dan ternyata dia kembali dengan selamat. Nanti sore enggak tahu datang atau tidak. Oke. Mungkin datang, kalau enggak berarti masuk angin gitu loh. Oke. Yang C, kita menjadikannya seorang pemimpin. Lihat Yosua dari abdi Musa dijadikan pemimpin. Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkan hatimu, dan kalimat ini sering diulang oleh Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ini di sini ada pertanyaan yang menarik dengan bersumpah. Orang Kristen katanya dilarang untuk bersumpah. Betul ya? Tetapi yang dilarang kan orang, kalau Tuhan bersumpah kan enggak apa-apa. Ngerti yang saya maksud? Karena ada jemaat yang, apalagi mahasiswa teologi ya, sering tanya yang begitu-begitu itu. Terus saya kasih contoh begini, kalau saya larang anak saya untuk setir, apapun berarti saya nggak boleh setir. Karena anak saya yang kecil itu berkata begini, Pak nanti SMP aku ajarin nyetir ya. Enggak, loh kok dulu kelas 6 SD udah bisa nyetir loh. Iya, dulu, sekarang ya nggak usah. Oke, papamu harus bertobat, betul? Nah, dulu ya, kelas 6 SM, saya nyetir, ya wes gak apa-apa. Nah, sekarang ya nggak usah. Mengapa? Pemerintah berkata surat izin mengemudi harus sesuai, betul? Surat izin menikah jisei. Oh, enggak, tergantung kedewasaan kita. Ini lihat, kalau saya melarang dia, apakah berarti saya tidak boleh melakukannya? Seorang ibu melarang anaknya yang masih kecil 3 tahun pegang pisau, apakah dia sendiri tidak boleh pegang pisau? Yang kedua, menghidupi janji itu dengan tindakan. Inilah yang penting, melakukan tindakan. Lihat Yosua 2 ayat 1a. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai katanya. Pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota apa? Yeriko. Apa yang melintas di ingatan kita tentang kota Yeriko? Temboknya dirobohkan oleh Tuhan. Dirobohkan dengan hanya apa? Pada hari pertama imam suruh tiup sangkakala, tetapi hanya keliling sekali. Hari kedua juga sekali. Hari yang ketujuh keliling 7 kali. Dan dengan sangkakala mereka diminta untuk teriak. Siapa yang merobohkan? Tuhan. Berarti tanpa mengirim mata-mata pun jelas akan dapat Yeriko itu. Tetapi ketika Yosua dengan strategi militernya kirimkan mata-mata, Tuhan enggak marah kok, enggak apa-apa. Dan yang lebih dahsyat lagi, dia menginap di mana? Di rumah seorang pelacur. Nanti kita akan belajar di situ. Jika sebetulnya semua diberikan Tuhan, apakah kita tidak perlu bertindak? Kita tetap perlu bertindak. Bukan berarti kita enggak mau, tetapi lihat, Tuhan selalu berkata begini, tiap kita itu dia pelihara, burung-burung di udara pun Tuhan pelihara. Tetapi satu hal yang Tuhan tidak lakukan, yaitu menempatkan makanan itu di sarang burung itu. Betul ya? Tuhan pelihara burung di udara, tetapi dia tidak menempatkan makanan itu di sarangnya. Misalnya kita berkata begini, ambil ayat itu dan kita imani. Ya aku anak Tuhan, aku percaya, dikasih makan. Udah enggak usah kerja aja. Nanti pagi ada yang ngirimi pecel, siang ada yang ngirimi soto, sore ngirimi bakpo. Ini karepe dhewe. Nah, coba Anda lakukan, kurus betul. Enggak. Mungkin kalau Anda BB mungkin akan dikirimi. Aku enggak ada makan loh hari ini. Kadang-kadang jemaat kalau broadcast aneh-aneh loh. Aku ngantuk loh. Tak lihat ya jam 1 ya pasti ngantuk dong. Enggak usah broadcast aku ngantuk. Luar biasa loh. Oke, aku ngantuk loh. Tak lihat loh ya jam 1 ya tidur loh. Enggak usah ngomong aku ngantuk. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, lihat tanggapan Tuhan terhadap tindakan Yosua. Bahwa yang bekerja Tuhan, tetapi Yosua ngirimkan mata-mata enggak apa-apa loh. Yang pertama, Tuhan restui dan sertai tindakan Yosua. Kita akan lihat Yosua 3 ayat 10 sampai 13. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu. Masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel. Seorang dari tiap-tiap suku.
Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan semesta alam berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir bendungan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, coba kita pikirkan, apa perbedaan antara Musa menyeberang Laut Teberau dengan Yosua menyeberang sungai Yordan? Mungkin yang satu berkata begini, yang satu laut, yang satu sungai, kapasitasnya beda. Oke, tetapi ada lagi yang menarik, dan ini bagi orang-orang yang bisnis, ini penting sekali. Ayat ini penting sekali. Mengapa? Apa bedanya? Musa menyeberangi Laut Merah dan Yosua menyeberang sungai Yordan. Coba yang sangat hafal kisah itu, saya tanya, berapa kali Musa mengangkat tangan sehingga Laut Teberau terbelah? Satu kali, coba. Yang bilang satu kali tolong angkat tangan. Oke. Berapa kali Musa mengangkat tongkatnya sehingga Laut Teberau terbelah? Satu kali. Oke, dua kali. Tidak menjawab. Mayoritas tidak menjawab. Ada yang berkata satu kali, ada yang dua kali, ada yang tiga kali. Betul? Ini cerdas tangkas Alkitab itu menarik. Dulu saya di Jogja ketika tiap tahun ada cerdas tangkas Alkitab disuruh buatkan soalnya. Dan dia berkata begini, gereja Bapak enggak boleh ngirim loh, nanti dibocori. Oh enggak, saya tidak akan bocorkan. Saya buatkan soalnya, tapi tidak akan bocorkan. Ada yang sekolah-sekolah teologi di sini juga, berapa kali Musa mengangkat tongkatnya? Jawabannya tidak sekalipun. Coba, mengapa? Karena sebetulnya Tuhan memang menyuruh Musa mengangkat tongkat dan mengulurkan tangan. Tetapi kenyataannya Musa tidak mengangkat tongkatnya, tetapi hanya mengulurkan tangannya. Anda baca, oke? Nanti kalau saya salah ya Pak Hendi yang akan ngasih hadiah, betul? Baca Ulangan 14 ayat 16 dan Ulangan 14 ayat 21. Nanti kita lihat akan tahu bedanya itu. Nah, bedanya yang menarik adalah begini, ketika Musa mengulurkan tangannya, Laut Merah terbelah. Jadi bangsa Israel turun ke Laut Merah dalam kondisi laut sudah kering. Betul ya? Tetapi ketika Yosua belum. Air masih mengalir delar, Tuhan berkata turun dulu. Artinya ada tindakan iman. Dua-duanya direstui Tuhan. Musa ulurkan tangan, Laut Merah terbelah. Yosua enggak ulurkan tangan kemudian sungai Yordan terbelah, enggak loh. Dia minta yang mikul tabut perjanjian itu untuk turun sungai lebih dulu. Dan ketika turun, airnya enggak kering dulu. Tetapi di situ tadi dikatakan apa? Begitu mereka turun ke air, airnya terbelah. Ada yang lihat Exodus? Rame ya, lihat Exodus. Ternyata itu juga dibuat supaya masuk akal. Mengapa? Lautnya enggak terbelah, tetapi lautnya surut. Lautnya surut, supaya make sense begitu loh. Itu sebabnya dulu saya ceritakan di tempat ini, anak-anak modern itu kadang-kadang nggak percaya kalau dikasih mujizat seperti itu. Ada seorang anak baru pindah New York, mamahnya tanya, tadi sekolah minggu diajarin apa? Oh Musa membelah lautan. Gimana caranya? Gimana ceritanya? Mamahnya tahu, tapi pengen ngetes anaknya, bisa nangkep nggak pelajaran dengan bagus. Dan dia berkata begini, Musa memerintahkan angkatan laut Israel untuk membuat ponton-ponton. Dan semua bangsa Israel nyebrang. Ketika Mesir hendak nyerbu, Musa perintahkan angkatan udara untuk ngebom semua ponton itu. Sehingga bangsa Israel masuk laut, bangsa Mesir masuk laut. Mamahnya itu masak langsung berhenti loh. Nyonyo, bener tak? Gurumu ngajar kok gitu? Ini mama yang domblok, bener toh Nyo? Itu guru ngajar gitu. Ya enggak sih mah. Tapi kalau tak ceritakan yang sebenarnya mama enggak percaya. Kalau aku cerita yang sebenarnya, mama enggak percaya katanya. Anak modern, malah dia menangkap kayak ini enggak masuk akal. Diceritani mama buat versinya sendiri. Apalagi anak sekarang, tiba-tiba ada transformer yang nolong mereka, lebih kacau lagi. Oke, anak generasi sekarang kan kacau kan. Jadi dari sini kita belajar bahwa kalau sekali-sekali Tuhan memang suruh dia buka jalan lebih dulu, tetapi yang lebih sering, saya katakan yang lebih sering, kita diminta untuk bertindak dulu, baru dia buka jalan. Setuju? Anak-anak muda sering tanya begini loh, Pak Safir, mencari jodoh itu mencari atau menanti? Dan saya tanya begini, menurut firman Tuhan atau menurut orang dunia?
Dan dia berkata, menurut firman Tuhan. Kalau menurut firman Tuhan adalah mencari. Kaget dia. Loh masa? Iya. Coba kamu topo di gua gitu. Oleh jodoh pengen tahu aku. Nek jodoh mulai ular. Beruang yang mau hibernasi gitu. Mengapa? Dan contoh di Alkitab jelas loh. Mencari, tetapi setelah mencari itu menanti konfirmasi dari Tuhan. Abraham mencarikan Ishak. Mencari atau enggak? Dia suruh Eliezer pergi. Tetapi ketika pergi, baru Eliezer berkata begini, nanti gadis yang memberi aku minuman, sekaligus memberi minuman kepada unta-untaku, itu yang akan jadi istri Ishak. Jadi memberi tanda. Dan anak-anak muda selalu tanya, loh, tandanya seperti apa? Tandanya seperti apa? Ini baru ada pemuda jatuh cinta dan tanya, Pak saya minta tanda. Saya bilang, tanda harus seperti tanda Gideon. Sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Baru kamu bisa yakin bahwa itu milikmu atau tidak. Kalau tandanya nanti aku keluar ketemu bakul bakso ya, mesti ketemu Pak Ran, apalagi ibadahnya di Ritz ya. Oke, jangan cari tanda yang seperti itu. Dan yang menarik adalah di dalam pasal 2 Yosua itu, Tuhan tidak bicara apa-apa. Tapi pasal 1, 3, 4, 5, dan 6 terus ngomong, ngasih instruksi. Tetapi pasal 2 tidak. Artinya ya udah go ahead, jalan dulu lah, jalan dulu. Enggak apa-apa, jalan dulu. Yang kedua, coba lihat, Tuhan menyerahkan Yeriko ke tangan Yosua. Bukti bahwa dia mengizinkan itu. Yosua 6 ayat 16. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan yang ketiga, Tuhan bahkan menyelamatkan Rahab beserta keluarganya. Yosua 6:17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, di sini dijelaskan lagi, perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Kita memang minta Tuhan memberi petunjuk. Tetapi begitu petunjuk sudah kita dapatkan, kita harus melangkah. Kerja juga begitu, sekolah juga begitu. Minta petunjuk, tetapi begitu petunjuk sudah diberikan, kita harus jalan. Setiap kali saya mau menulis buku, saya doa dulu, Tuhan ilham apa ya? Ide apa ya yang hendak saya tulis? Ide apa yang hendak saya tulis? Begitu ilham datang, saya enggak tinggal tidur dan berkata begini, Tuhan ini laptopku, silakan ketik, nanti bangun bukunya jadi ya. Oke, saya buka laptopnya, saya nyalain, Tuhan saya tinggal tidur, tolong. Kamu dulu kan bisa menulis 10 perintah Allah kan, pakai tanganmu. Sekarang ketikkan dong bukuku. Ada yang begitu? Tugas begitu dapat PR gitu. Tak meremis Tuhan, kerjaan bangun jadi loh ya Tuhan. Harus dapat A loh ya. Yang lebih ekstrim lagi kalau percaya okultisme, bukunya dibakar, abunya diminum. Masuk UGD percaya. Orang-orang sekarang luwet loh, itu menyerahkan Tuhan sepenuhnya. Enggak. Kita harus berdoa. Dan kadang-kadang kalau ada anak-anak SMA yang mau ujian, tanya, gimana ya cara belajar yang baik? Saya berkata begini, ada satu doa yang saya ajarkan kepada mereka, dan doa ini sah. Saya berkata begini, coba you doa begini, Tuhan buat dosenku nanti memberi soal seperti yang saya sudah belajar. Boleh dong, tapi doanya sebelum ujian, bukan setelah. Karena ada anak-anak berdoa begini, Tuhan jadikan Bandung sebagai ibu kota Republik Indonesia. Ditanya, loh kok bisa? Tadi saya jawab Bandung soalnya. Nah itu makso, oke? Enggak, doa adalah sebelum, bukan setelah. Demikian juga kalau kita milih kampus, milih pekerjaan, milih jodoh, kalau kita merasa stuck, kita bisa merasa stuck kan? Saat stuck kita berdiam diri, kita doa. Tetapi kita tetap harus melakukannya. Perhatikan ayat ini. Kalau sekedar menunggu, kita enggak dapat apa-apa loh. Pengkhotbah 11 ayat 4-6. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung. Demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu kepada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama-sama baik. Kalau Anda dipilihkan dengan dua macam bisnis,
Tuhan bisnis ini atau bisnis itu ya? Lakukan. Karena Tuhan berkata apa tadi? Apakah ini atau itu yang berhasil? Artinya kalau apakah ini berarti yang ini berhasil, di situ tidak. Betul ya? 50%, oke. Tetapi kemungkinan besar juga dua-duanya berhasil kan? Kalau dua-duanya berhasil luar biasa. Apakah ini, apakah itu? Atau dua-duanya. Ada pengusaha yang buka restoran dan restorannya laris dan dia tanya, Pak, saya mau buka di tengah kota, kira-kira buka enggak ya? Saya berkata buka aja, coba cari segera, secepat mungkin. Karena mumpung laris restoranmu. Karena kadang-kadang momen belum tentu kedua kali. Nanti ada buka di tengah kota. Dan dia tanya lagi ya, kalau buka di Geraha Family, go ahead. Buka lagi, silahkan buka. Bapak Ibu yang tadi kasihi, kadang-kadang kita ragu-ragu dan tidak buka. Ada pizza premium dari Jakarta yang mau buka ke Surabaya. Dan dia ajak saya sama istri makan di layar dan dia tanya, Pak, corong bantu tempat dong. Saya pengen buka di Manyar Kertoharjo dan yang satu di Geraha Family. Kalau ada teman yang punya tanah atau punya tempat yang mau disewakan. Ada yang punya, saya bilang, ini loh gede, mau enggak di Manyar Kertoharjo, tapi mahal loh. Ya coba you kontak sendiri. Dan akhirnya dia deal, dan tahun ini dia akan buka di Manyar Kertoharjo 1, kemungkinan yang satu di Geraha Family. Dan kalau itu buka, itu akan menjadi saingan pizza-pizza yang lain. Karena itu pizza premium. Bapak Ibu yang tadi kasihi, kadang-kadang kita ragu-ragu mau buka, tidak. Kalau terasa di lidah pas ya buka aja. Dan memang masukan dari orang lain itu penting. Ketika Leko dibuka, saya diajak makan dan bosnya tanya gini, Pak, kurang apa? Loh, tak beritahu ya kekurangannya. Oh iya, Bapak tak undang memang untuk ngritisi makanan. Padahal saya bukan ahli makanan, apalagi ahli masak. Lek makan ini bisa saya. Saya berkata ini, kasinen. Loh iya toh Pak? Iya, menurut saya loh, tapi you tanya pengunjung yang lain, yang hari ini makan, yang you undang. Coba kasinen atau enggak. Oh kalau gitu tak perbaiki, udah langsung ke dapur. Saya dikasih satu lagi, oh sudah, ini ya kekenyangan ini. Oke, nanti kunjungan yang kedua aja. Dan ternyata laku loh, betul ya, sampai hari ini laku. Jadi harus berani menerima kritik. Kadang-kadang dikritik, kasih udah lidah Pak Safir aja. Oke, sing kurang nggak cocok. Lah kamu tanya atau makso? Nah, tanya ya, kalau saya bilang kasih ya kasih kalau saya berkata hojok sencingping ya hojok sencingping. Betul? Seperti resto yang di Kartini itu, fine dining. Coba suruh situ. Pak gimana Pak? Udah ini bule banget rasanya. Jadi kalau orang yang suka makan steak bule di sini mesti cocok. Enggak ada masukan apa Pak? Enggak. Karena harganya juga sudah pas. Bapak Ibu yang tadi saya kasihi itu baru bagus. Itu sebabnya lihat saya tulis kata-kata ini. Tuhan menyediakan GPS bagi kita, tetapi dia mengharapkan kita menyetir mobil kita sampai ke tujuan. Setuju? Dan yang bagus dari GPS adalah kalau kita berhenti, dia tidak menunjukkan arah. Betul ya? Kita berhenti, kan tapi begitu kita maju, 200 meter turns left, langsung kan diberitahu. Dan yang luar biasa, saya punya teman yang GPS-nya bahasa Surabayaan. Saya sampai di mobilnya sampai kaget kok. 50 meter, menggok kiri. Loh, tak rungono, gak salah tadi. Loh. Ini kok iso bahasa Surabayaan? Terus saya bilang, tak hapus sing bahasa bule ini, tak rekam suaraku dewi. Oh ciami. Loh, orang Indonesia lek seorang nge-hack ngono ki ciami. Terus tak ini masih kurang sempurna. Loh kok iso Pak? Kasih ono masukan, tak ubah GPS-ku. Lebih sempurna lagi yang depan. Depan ono bakul bakso, langsung ngiri. Loh, iku angel Pak, iku angel iku. Oke. Apalagi lek ngono, bakso bakul tutup hari ini karena sedang sunatan. Itu lebih angel lagi, betul? Tapi lihat, kalau kita nggak jalan, GPS juga nggak jalan kok. Tetapi percaya kalau kita pakai GPS, jalan. Betul? Awal Desember kemarin saya ke Hillsville Sanctuary, saya nggak tahu hafal, anak saya yang setir juga nggak tahu hafal. Daerah mana itu Pak? Saya bilang nggak tahu, juga nggak tahu. Tapi kira-kira ya 2 hours drive, kira-kira 2 jam perjalanan. Ya udah pasang GPS aja, pasang GPS sampai di tempat itu. Balik GPS, baterai habis, colokan rusak. Terus saya bilang, Pak ini kita nggak bisa balik ke city loh. Udah ada cara lagi, tetap jalan. Terus gimana? Tak lihat. Kalau ada nama, ada plat nomor Victoria, ikuti mobil itu. Nilai sampai. Ternyata betul sampai ke city.
Padahal ikuti mobil itu belum tentu dia balik. Kalau dia pindah ke kota lain, cilaka, betul? Untung tebakanku benar, ikuti mobil depan itu. Kayaknya mobil depan itu ke Siti. Baru beberapa perjalanan anakku berkata, iya ini tampaknya ke Siti. Udah beres kan? Oke, GPS itu ditujukan hanya untuk kalau kita jalan. Kalau nggak jalan ya mati. Dan yang ketiga, yakin bahwa Tuhan mendahului kita. Setuju? Yakin bahwa Tuhan mendahului kita. Yang pertama, Tuhan mempersiapkan segala sesuatu bagi kita. Yosua 2 ayat 1b. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Seringkali kita membatasi bahwa Tuhan hanya ada di gereja. Padahal dia dikatakan omnipresent, dia ada di mana-mana. Omniscient, dia maha tahu. Omnipotent, dia maha kuasa. Banyak karakter Tuhan yang seharusnya kita perlu tahu. Dan salah satunya adalah omnipresent, dia hadir di mana-mana. Banyak orang yang tidak merasa itu. Sehingga suatu kali ada suami istri bertengkar, tiba-tiba berhenti. Mengapa? Karena di ruang tamu ada gambar Yesus. Dan dia berkamar sama istrinya. Yang kita pindah ke kamar raya. Di kamar tidak ada gambar Yesusnya. Jadi rupanya ketika bertengkar lihat gambar Yesus rodok sungkan deh. Iki gegeran dek ngarep Yesus, betul? Nah apakah pindah ke kamar nggak ada Yesusnya? Ada buku yang bagus sekali, Your Heart, My Home. Dulu ketika saya sekolah teologi, rektor berkata, read this book. Bukunya tipis, Your Heart, My Home. Jadi hatimu itu rumahku, nggak ada bagian-bagian yang tersembunyi. Kadang-kadang kan kita itu bagian tersembunyi di rumah kita ada. Bagian yang terbuka itu adalah ruang tamu. Teras depan, dibangun taman bagus sekali. Tapi WC-nya jorok nggak karuan. Kalau ada pergi restoran, mana daerah yang tidak boleh dikunjungi? Dapur. Dapur blek coro. Oke? Sehingga kalau restoran itu terbuka di depan, saya seneng. Misalnya Apeng. Mengapa? Dikasih kaca. Kita bisa nginceng di dalamnya. Sing dimasuk nih udang atau coro kita lihat. Ya kan? Biasanya hojek sencing ping, dapurnya gak karuan. Semakin jorok, semakin enak. Gak percaya? Coba mengapa kalau kita makan seafood, yang pinggir jalan bisa lebih enak loh daripada layar kadang. Rahasianya apa? Anda tahu? Minyaknya gak pernah diganti. Dan kalau minyak gorengnya gak pernah diganti, bumbunya meresep full. Luwih enak iki. Oh iya, kewangker tok tapi. Oke, ya. Semakin kotor. Anda kalau makan soto babat, babatnya yang bersih atau yang ireng? Nah, makin ireng makin hojok. Ya, Anda tahu babat isinya apa? Usus semakin enggak dicuci semakin enak. Isinya ususnya apa? Bayangno merinding. Oleh sebab itu enggak usah dibayangkan. Saya di Filipina ditawari teman saya. Ke Filipina harus dong makan balut. Saya sudah tahu dari lama. Enggak, no. Loh, itu enak loh. Makannya sambil merem. Oh, enggak. Anda tahu balut? Balut itu adalah telur bebek yang bebeknya sudah jadi. Jadi direbus, kalau dibuka bebeknya sudah ada di dalamnya. Sudah ada anak bebeknya, ono ulune. Lek dipangan rodok krenyes-krenyes. Kasih. Udah, you pejamkan, close your eyes. And swallow it. Enggak. Ini so tersedak-sedak aku. Oke, enggak. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, harus terbuka bagi Tuhan. Jadi Tuhan ada di gereja, Tuhan juga ada di penjara. Setuju? Belum lama ini saya khotbah di Medaeng. Anda kira di Medaeng itu sangar-sangar gitu? Enggak loh. Oke? Ini kan bicara tentang tokoh-tokoh Alkitab. Di Medaeng, yang di dalamnya itu Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Paulus, mlebu penjara pisan. Jadi yang terakhir kok ada orang bule, kelihatan masih seger begitu. Saya tanya, where do you come from? Dan dia berkata, Great Britain. Oh, dari Britania. Terus saya bilang, ngapain you ke sini? Bisa masuk ke sini. Saya mau guyonan, ngapain jalan-jalan ke sini? Dia berkata, darat di Juanda, dia ketahuan dia bawa narkoba. Tapi dia berkata begini, my friends will release me. Enggak tahu bener atau enggak. Tapi kemarin saya khotbah di situ, enggak ada lagi loh. Enggak tahu, bener-bener dirilis pakai apa saya enggak tahu ya. Di Indonesia itu sakti kok, betul? Kadang-kadang teman-teman bisa membebaskan dia. Jangan-jangan dipindah ke Magelang juga bisa, penjara khusus wanita.
Jadi apakah Tuhan tidak bisa berkarya? Bisa. Selesai khotbah saya altar call, hampir semua maju. Oleh sebab itu kalau ada pelayanan di penjara, Bapak Ibu perlu ikut loh. Menarik. Kita bisa mendoakan mereka satu persatu. Dr. Roy selalu berkata begini, Pak, setiap kali you ke penjara saya ikut. Prakteknya tak tutup. Ciami. Itu praktek ditutup untuk ikut ke penjara. Berarti omsetnya berapa hilang itu. Betul ya? Dia dokter, prakteknya ditutup. Dan yang kedua, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong kita. Siapa saja. Yosua 2 ayat 2 sampai 5. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Dari sini lagi kita akan bicara soal pertentangan iman yang luar biasa. Orang Kristen dikatakan tidak boleh berbohong. Bohong boleh enggak? Kita berkata tidak. Tetapi bohong yang ini kok diizinkan, betul? Nanti kita alasan begini, dia bukan orang Israel. Dia tidak beragama Yudaisme. Oh artinya bohong boleh? Ya tetap enggak. Tetapi etika Kristen, ini etika Kristen, kalau kita belajar etika Kristen, itu diajarkan begini, kalau ada situasi, dua-duanya sama buruk, pilihlah yang konsekuensinya buruknya lebih sedikit. Saya kasih contoh, ketika terjadi genosida atau pemusnahan orang Yahudi di Jerman, banyak keluarga Jerman yang hatinya baik sekali, menyembunyikan orang Yahudi. Nah ketika SS, polisi SS itu, Nazi datang, mendobrak rumah Anda dan tanya, ada orang Kristen enggak di sini? Ada orang Yahudi enggak? Atau Anda berkata, ada ya Pak, tak tunjukin Pak, kalau ngumpet di jero lemari itu. Anda ngomong begitu atau Anda berkata enggak ada? Jawab, ayo, susah atau enggak? Nanti istrinya berkata nih, Pak, sejak sekolah minggu guruku ngomong, enggak boleh bohong, tak tunjukin. Suaminya berkata, lek kamu tunjukin, itu orang Yahudi dipenggal, mati. Anda tunjukin enggak? Etika Kristen mengajarkan, jangan. Anda tetap mengatakan tidak ada. Mengapa? Karena itu dua pilihan yang sangat sulit. Ya atau ya? Itu dua pilihan yang sangat sulit. Anda misalnya dikasih, pilih Carry atau Lamborghini gitu. Merem iso milih, betul? Oke, merem itu loh bisa milih. Oke, merem itu bisa milih. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tetapi lihat, kalau pilihannya itu sulit, itu baru diperlukan hikmat. Dan Rahab memilih untuk berbohong demi menyelamatkan orang itu. Dan yang ketiga, Tuhan memberi hadiah bagi mereka yang melakukan kehendaknya. Rahab bahkan dapat pujian dan namanya disejajarkan dengan para pahlawan iman lainnya, seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Ibrani 11 ayat 31. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Di sini tidak dikatakan, karena berbohong maka Rahab diselamatkan. Enggak, tetapi tetap iman. Iman apa? Bahwa orang Israel itu kalau masuk ke negerinya dan menaklukkan negeri itu bisa menyelamatkan dia. Imannya itulah yang menyelamatkan. Kita akan lihat konklusinya. Kita mempercayai Tuhan, trust in God, ya, dengan berani melakukan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Head knowledge, kecerdasan. Belajar, teruslah belajar. Head knowledge, keterampilan, teruslah terampil. Ini teman saya yang buka fine dining di Kartini, itu 2013 ya, gold medal untuk seluruh Australia, masakan. 2014 gold medal lagi, 2014. Di rumahnya full masakan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, luar biasa. Artinya kita harus tingkatkan terus. Dan dia berkata begini, tiap tahun saya akan ikut lomba masak kok, dimanapun. London, Belanda, pokoknya aku ikut. Karena dia ikut paling sedikit, itu dapat bronze medal, selalu menang. Itu sebabnya dia semangat. Orang Indonesia ciamik. Ada anak Bandung, sejak kecil itu senangnya buat roti. Mamahnya berkata, orang laki kok buat roti. Orang dulu kan begitu. Saya tuh nggak boleh ke dapur
sama mama, ke dapur dimamui, lanang rasanya yang dapur, dek jopo aja, jaga toko. Tetapi papahnya lihat anak ini, oh, kamu suka roti, ya udah ngambil kuliner dong. Diambil kuliner, belajar ke Sydney. Sekarang dia setiap kali buat roti tar, yang pesan itu Jennifer Lopez, Oprah Winfrey. Tokoh-tokoh seperti itu, Angelina Jolie, kalau pesen dari telepon terbang ke Amerika, buatkan kue tar itu. Orang Bandung, Indonesia itu Ciamik loh. Oke, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, terus tingkatkan kemampuan kita. Mungkin sebab itu kita lihat kalimat yang saya buat ini. Rencana yang kita akan lihat di dalam Efesus 2 ayat 10 lebih dulu. Karena kita, ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita hidup di dalamnya berarti mengerjakan bagian kita. Dan kata-kata terakhir saya tuliskan seperti ini. Rencana yang baik dibuktikan dengan melakukan rencana itu sebaik-baiknya. Setuju? Karena rencana sebaik apapun, kalau itu tidak dilakukan, itu hanya berupa wacana. Tetapi kalau itu dilakukan, itu sungguh luar biasa. Saya senang dengan Jawa Pos sekarang ada rubrik baru, namanya adalah wali kota dan bupati berprestasi di Indonesia. Jadi bupati, wali kota yang bagus-bagus ditampilkan terus, sehingga Indonesia akan semakin maju. 5 tahun ke depan kita ngalahkan New York. Tak lihat wajah-wajahnya, wajah-wajah ngenyek kabeh ya. Oke? Amin? 5 tahun belum lah. Itu rotok pesimis. Nah, saya percaya kalau kita semua anak-anak Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian kita menjadi negara yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ketika kami belajar untuk mempercayai Tuhan, tetapi tetap melakukan bagian kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya umat-Mu di tempat ini sudah dipersiapkan secara baik, sehingga pada saatnya ketika Engkau panggil kami pulang, Engkau sudah sediakan tempat di surga bagi kami. Tetapi selama kami masih ada di muka bumi, kami akan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Di bisnis kami, di pekerjaan kami, di pelayanan kami, di rumah tangga kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan. Amin.